Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah kalian semua sekarang sudah duduk di kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah. Di kelas 9 ini insya Allah kalian akan mempelajari kembali ilmu nahwu, melanjutkan pelajaran yang telah kalian pelajari di kelas 8 yang lalu. Dan buku pegangannya adalah kitab An-Nahwul Wadhih jilid yang kedua. Terkait dengan cara belajar kita seperti apa, insya Allah nanti akan menggunakan video ini. Di dalamnya akan ditampilkan slide-slide materi pelajaran, berikut penjelasan ringkas dari slide-slide tersebut yang bisa disimak. Selain itu juga insya Allah akan disiapkan materi yang bisa kalian download dan kalian print. Kemudian selain itu kita juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan usaha kita untuk mempelajari ilmu ini. Karena ilmu ini sangat penting dalam bahasa Arab, bahkan dalam dunia Islam secara umum. Ya. Oleh karena itu, mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman. Baik, sebagai mukaddimah kita akan murojaah beberapa istilah yang sangat penting dalam pelajaran ilmu nahwu. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena istilah ini merupakan ruhnya ilmu nahwu. Kalau kita tidak paham istilah-istilah ini, maka kita tidak akan paham ilmu nahwu. Ya. Apa istilah-istilah tersebut? Pertama adalah al-kalimah. Karena objek dari pelajaran nahwu ini adalah tentang al-kalimah. Apa itu al-kalimah? Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Kalimah adalah lafaz yang memiliki arti. Jadi setiap lafaz yang memiliki arti itu disebut al-kalimah. Itu dalam bahasa Arab. Yang perbandingannya dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kata. Contohnya seperti kitabun, satu buku, masjidun, masjid, ya, madrasatun, sekolah, thalibun, siswa laki-laki, thalibatun, siswi, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh kalimat. Ya. Nah, al-kalimah ini terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut ismun, ada yang disebut fi'lun, dan ada yang disebut harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Dan masing-masing ini memiliki pembahasan sendiri-sendiri yang insya Allah akan kita pelajari, kita simak penjelasannya di slide berikut ini. Pertama adalah al-ismu atau isim. Apa itu isim? Huwa kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Adalah setiap lafaz yang diberi nama dengannya manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda padat atau sesuatu yang lain. Jadi isim adalah nama yang diberikan untuk manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda padat atau apapun juga.
Kalau bicara tentang isim, maka tentu kita juga harus mengenali tandanya. Tandanya yang terkenal adalah pertama alif lam. Yang kedua, kalau tidak ada alif lam, tanwin. Dan yang ketiga, berharokat akhir kasroh. Jadi setiap kata yang ada alif lam itu pasti isim. Setiap kata yang berakhiran tanwin itu adalah isim, dan setiap kata yang akhirannya berharokat kasroh itu juga adalah isim. Berikut ini ada macam-macam isim yang mungkin sudah pernah kita kenali sebelumnya. Pertama, alladzi fihi al, yaitu kata yang ada alnya di depannya. Al-baitu at-talibu contohnya. Atau yang kedua, alladzi fihi tanwin, yang memakai tanwin, dan tanwin letaknya di akhir. Baitun talibun. Kalau ada tanwin maka tidak boleh ada alif lam. Kemudian mungkin juga kita pernah mendengar istilah al-ismul mufrad. Isim mufrad atau kata tunggal. Kitabun, sebuah kitab. Syajaratun, sebuah pohon. Al-ismul musanna, isim yang menunjukkan kepada dua. Faslani, dua kelas. Solihaini, dua orang soleh. Jam'ul mudzakkari salim juga mungkin pernah kita dengar. Contohnya romuna, orang-orang yang melempar. Shodiqina, orang-orang yang jujur. Mungkin juga kita sudah pernah mendengar jam'ul muannatsis salim. Ya, contohnya qanitatun, perempuan-perempuan yang taat. Ayatun, tanda-tanda. Juga ada yang disebut jam'ut taksir, ya, jama yang berubah dari bentuk mufradnya, seperti aqlamun jama' dari qalam, masajidu jama' dari masjid. Terus ada juga yang disebut sebagai ismud dhamir. Ini yang kita hafal dari kelas 7. Ada jumlahnya ada 14. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Selanjutnya ada yang disebut ismul alam, ya, nama identitas. Contohnya seperti Muhammadun, nama orang. Fatimatu, ya, nama orang, identitas seseorang. Berikutnya ada yang disebut dengan ismul isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadhihi. Al ismul mausul, alladzi, alladzina. Ada juga ismul istifham seperti man, kaifa. Man artinya siapakah, kaifa bagaimanakah. Dan ada juga yang disebut ismus syarti, isim yang menunjukkan kepada syarat. Man, siapapun. Aina, dimanapun. Nah, ini beberapa macam isim yang mungkin sebagiannya sudah pernah kita pelajari, kita fahami, dan kita kenali dengan baik. Tapi barangkali ada juga yang sebagiannya yang mungkin belum kita pelajari. Nah, yang belum kita pelajari insya Allah akan kita pelajari di kelas 9 ini. Macam kalimah yang kedua adalah al-fi'lu, yaitu huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Setiap lafaz yang menunjukkan kepada terjadinya pekerjaan di waktu tertentu, atau yang lebih sering kita sebut sebagai kata kerja. Fi'il terikat dengan waktu. Oleh karenanya, secara waktu, fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Ada kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan di waktu lampau, yang disebut sebagai al-fi'lul madhi, seperti nasara, telah menolong, jahada, telah berjihad.
Yang kedua, ada yang disebut al-fi'lul mudhari, yaitu kata kerja yang waktunya sedang atau akan. Yaghsilu, sedang atau akan mencuci. Yukabbiru, sedang atau akan takbir. Dan yang ketiga, ada fi'lul amri. Contohnya seperti iqra, bacalah, salli, salatlah. Secara waktu, fi'il amri ini menuntut untuk segera dilakukan. Selanjutnya, fi'il juga dari sisi albina atau susunan huruf yang membangun fi'il tersebut terbagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut al-fi'lus sahih, al-fi'lul mahmuz, dan al-fi'lul mu'tal. Yang disebut fi'il sahih adalah yang huruf-hurufnya itu bukan merupakan huruf illat. Apa itu huruf illat? Huruf waw, ya, dan alif. Jadi fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya bukan terdiri dari huruf illat. Contohnya seperti kataba, telah menulis. Istaghfara, ya, dari kata ghafara, ya, bukan huruf illat. Yang kedua, ada yang disebut al-mahmuz, yang salah satu hurufnya merupakan huruf hamzah, seperti akala dan sa'ala. Dan yang ketiga, ada yang disebut al-fi'lul mu'tal, yaitu fi'il yang salah satu hurufnya, baik fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, atau lam fi'ilnya merupakan huruf illat. Dan fi'il mu'tal ini ada 5 macam. Yang pertama, ada yang disebut al-mithal, yaitu yang fa fi'ilnya merupakan huruf illat. Contohnya seperti walada, wajada. Perhatikan huruf pertamanya, ya, terdiri dari huruf waw. Yang kedua, ada yang disebut al-ajwaf. Ajwaf ini adalah yang ain fi'ilnya merupakan huruf illat. Contohnya seperti kana, qala. Huruf tengahnya huruf illat. Yang ketiga, al-fi'lun naqis, yaitu yang lam fi'ilnya merupakan huruf illat. Contohnya seperti masya, da'a. Yang keempat, ada yang disebut al-lafiful mafruq. Yang ini huruf illatnya 2. Huruf pertama atau fa fi'il dan huruf ketiga lam fi'il. Contohnya seperti waqa, waliya. Dan yang kelima, ada yang disebut al-lafiful maqrun. Huruf illatnya juga ada 2, tetapi letaknya pada ain fi'il dan lam fi'il. Contohnya seperti kawa, qawa. Macam kalimah yang ketiga adalah al-harfu atau huruf, yaitu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Setiap lafaz yang la yazharu ma'nahu kamilan, yang tidak muncul artinya secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali bersama yang lainnya, kecuali bila dirangkai dengan kata lainnya. Contohnya seperti min, artinya kita tahu dari. Tapi apakah menunjukkan kepada asal atau kepada bagian? Nah, itu belum jelas kalau hanya kita sebutkan min. Tapi bila dirangkai seperti ana min Jakarta, saya berasal dari Jakarta. Ana minat tullabi, saya bagian dari siswa. Nah, itu setelah dirangkai ada kejelasan makna. Oke. Selanjutnya, huruf-huruf itu juga ada yang sudah berkelompok-kelompok, ya, seperti harful jar, huruf jar, seperti min, ila, an, ala, fi, dan seterusnya. Ada juga kelompok lain yang disebut harfut taukid, inna dan anna, sesungguhnya. Ada yang disebut harful atfi, wa, fa, dan thumma. Wa artinya dan, fa maka, thumma kemudian. Ada harful qasami, huruf untuk melakukan sumpah, seperti wa, ta, dan bi. Artinya demi, wal asri, demi masa.
Ada juga huruf yang merupakan nawasibul mudhari yang menasibkan fi'il mudhari. An, lan, idzan, kai. Dan ada juga yang menjazmkan fi'il mudhari atau disebut jawazimul mudhari seperti lam, lan nahiyah, la yang artinya jangan, dan in jika. Nah, ini sebagian kelompok huruf yang kita kenal. Boleh jadi ada juga huruf-huruf yang tidak masuk kepada kelompok-kelompok ini. Insya Allah akan kita temukan seiring dengan pendalaman kita kepada bahasa Arab. Nah, para santri sekalian, demikian penjelasan ringkas pelajaran kita yang telah lalu tentang al-kalimah, ya, yang terbagi menjadi isim, fiil, dan huruf. Yang ini harus betul-betul difahami oleh kita sebagai dasar untuk mempelajari pelajaran nahwu berikutnya. Mudah-mudahan bisa difahami, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.